Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hermawan. Di sini saya bersama Kang Dwi. Ya, Beliau adalah CEO dari myorganis.com. Mungkin teman-teman yang tidak tahu apa myorganis.com, nanti sama Mas Dwi akan dijelaskan apa itu myorganis.com. ya, baik teman-teman, salam kenal. Saya Pahlawan Dwi Hantoro, panggilan saya Dwi. Saya di sini sebagai co-founder sekaligus CEO dari sebuah rintisan My Organize. My Organize ini sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang perencanaan. Jadi perencanaan dalam sebuah kegiatan, di mana meliputi beberapa fitur yang ada di aplikasi tersebut, guna membantu untuk para pencari rencana untuk mewujudkan rencananya dengan baik, mudah, dan cepat. Oke, seperti itu. Uh, Mungkin Mas Dwi, tadi kan Mas Dwi udah menjelaskan apa itu myOrganis kan. Nah, Ya. fungsi dari myOrganis sendiri itu seperti apa Mas Dwi? Selain yang dijelaskan tadi. Oke, lebih detailnya sih sebagai untuk My Organize sendiri sebagai connecting dot. Kalau connecting dot itu dia di sebuah wadah untuk mempertemukan antara pencari rencana dan para member atau misalnya kita sebut mitra usaha kita. Jadi ketika ada customer yang sedang mencari sebuah referensi vendor-vendor yang terbaik dalam mewujudkan sebuah rencana kegiatan, ya itu banyak meliputi dari pernikahan, pesta ulang tahun, gathering, rapat, dan itu ada di sana semua. Jadi ketika sebuah acara membutuhkan semua plan dan vendor-vendor itu ada nanti di aplikasi tersebut. Itu tujuannya sih simpel, menghubungkan antara pencari dan vendor-vendor yang berkualitas. Oke. Nah, apa sih tujuan dari myOrganis sendiri? Maksudnya tujuan alasan Mas Dwi membuka atau misalkan memulai rintisan myOrganis ini? Oke, kita memulai kebetulan dari pengalaman pribadi saya ketika akan membuat sebuah rencana. Kebetulan dulu tahun 2016 saya akan melakukan sebuah perencanaan kegiatan atau acara yang menurut saya besar, dan di situ saya kesusahan untuk mencari vendor-vendor yang berkualitas. Jadi di mana harus mencari itu kan ketika kita membutuhkan referensi yang agak susah itu mencari referensi yang terbaik. Dari situlah kita bergagas kenapa kita tidak bisa atau mungkin bisa membuat sebuah aplikasi yang dapat memudahkan para pencari rencana untuk membuat rencana itu terwujud dengan baik, dengan mempunyai vendor yang berkualitas, dan semua itu akan dimudahkan gitu. Oke. Kalau untuk misalkan nih target kedepannya itu seperti apa untuk myOrganis? Target kalau bicara dengan target, sebenarnya kita untuk target awal itu kita mengajak semua vendor-vendor di Kota Bandung untuk khususnya untuk bergabung dengan aplikasi ini sebagai mitra usaha kita, gunanya sebagai wadah membantu untuk para vendor apalagi di masa pandemi ini ya. Kita akan bantu branding, promosi, serta pemasaran untuk mendapatkan calon customer. Jadi target kita untuk yang pertama di Kota Bandung itu untuk target di 2000 vendor untuk masuk ke kita. Dan untuk di luar Bandung kita ada target mungkin nanti pengembangannya di kabupaten serta untuk di daerah luar Bandung meliputi Jawa Barat. Tapi tujuan kita sih bukan hanya Bandung Jawa Barat tapi meliputi nasional gitu. Oke. Apakah pemerintah pernah terlibat dalam myOrganis ini? Apa misalkan membantu menggalang dana atau seperti apa? Kalau untuk pemerintah untuk investasi dana sih kita mungkin belum ya, karena atau kita tidak mengambil langkah ke situ karena tujuan kita itu untuk mengembangkan sumber daya yang ada di kita sendiri. Tapi kalau untuk keterlibatan dengan pemerintah, seenggaknya kita ada karena kita pernah berkoordinasi dengan dinas pariwisata dan dinas untuk Pemkot Kota Bandung, dimana karena memang untuk di era seperti ini kan kita ada
permasalahan pandemi, di mana regulasi itu akan sangat berpengaruh untuk mitra usaha kita, karena mitra usaha kita itu bergerak di bidang jasa, di mana menawarkan jasa. Adapun teman-teman kita yang ada di vendor kita atau di mitra usaha kita itu dari meliputi gedung, terus WO, IO yang terhimbas dari pandemi ini. Jadi kita harus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusinya seperti itu. Wah, seperti ini Mas Wi. Mungkin kan di pengembangan bisnis ini atau misalkan ide ini pasti memiliki sebuah harapan. Oke. Paling saya mau bertanya harapan dari dunia pendidikan atau misalkan harapan untuk pemerintah kedepannya kayak gimana gitu. Oke, kalau dunia pendidikan sebenarnya karena eranya mungkin digital ya, Iya. mau nggak mau kita harus belajar ke dunia digitalisasi, di mana dunia digital itu akan berkembang secara pesat gitu. Kenapa kita bergerak di bidang digitalisasi? Karena pola hidup untuk di masa depan itu pasti berpolanya instan dan cepat, di mana satu pengaksesan di dunia digitalisasi itu tidak terhubung dengan waktu dan jarak, dia bisa langsung terakses. Mungkin di pendidikan, kalau kita bisa pengembangannya, ketika kita pengembangan mungkin yang berkorelasi dengan aplikasi kita, yaitu aplikasi kita itu ya belajar tentang kewirausahaan sebenarnya. Ketika misalnya orang mempunyai suatu usaha dan dibutuhkan untuk kerjasama dengan branding dan promosi, bisa masuk ke kita. Tapi kalau misalnya di bidang pendidikan yang lain, mungkin karena kita nanti akan meluncurkan fitur yang baru, di mana ada nanti bekerjasama dengan sekolah-sekolah IT yang nanti bisa ada program magang di kita, gitu. Nanti untuk secara magang atau PKL secara profesional nantinya di situ. Mungkin gitu kalau untuk di pendidikan. Kalau untuk di pemerintah, harapannya yang tadi mungkin regulasi terkait untuk para member kita karena terhimbas dari efek pandemi, mungkin ada solusi bersama. Karena kan untuk sekarang keterbatas semua karena memang mungkin ada protokol kesehatan yang harus kita jalani yang memang di situ. Tapi kalau misalnya kita ya berdoa untuk di masa ke depan, mungkin masa sekarang dijadikan masa dimana prepare atau bersiap diri. Mungkin ketika pandeminya sudah turun atau mengalami perbaikan di pandemi ini, ya semua usaha akan maju kembali gitu. Oke. Itu teman-teman, apa itu marketing tadi udah dijelasin tujuannya apa, terus tadi apa, terus ada harapannya. Mungkin gini Mas Wi, ada mungkin nanti teman-teman yang nanya gimana sih kita mau pakai fitur ini atau misalkan jasa ini di mana misalkan. Kalau fitur ini kita ada di website itu di www.myorganize.com dan nanti kita ada di mobile aplikasi, bisa di-download di Play Store atau di iOS. Jadi penggunaannya mungkin cukup mudah karena kita basic di e-commerce terkait untuk bagaimana sebuah aplikasi ini dapat mempermudah orang dapat mengakses dan mewujudkan semua perencanaan. Karena tagline kita kan satu genggaman untuk semua rencana. Gitu. Jadi gitu teman-teman, mungkin ya zaman dulu kalau misalkan nyari-nyari kayak vendor catering, vendor ini harus nyari-nyari ke tempat keluar atau misalkan jalan-jalan keluar harus tahu channel. Tapi sekarang dengan ada teknologi ini, kita cuma di rumah pun kita bisa nyari-nyari nih harga-harga murah catering, harga-harga murah mungkin harga gedung ataupun yang lainnya. Buat pernikahan ya, bukan buat yang lain. Mungkin ada apa gitu kayak untuk mempromosikan produk ini Mas Wi, atau misalkan ada jargon atau apa dari Mbak Organize sendiri seperti apa? Tadi jargon, kalau tagline kita itu untuk My Organize, satu genggaman untuk semua rencana. Coba diulang Mas Wi. Oke, kita ulangi ya. Satu genggaman untuk semua rencanamu. Oke, teman-teman. Paling gitu dulu ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun yang lainnya nanti bisa ditulis di komentar. Terima kasih.